Midweek Worship Community, kita berjumpa lagi. Dan saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menjanjikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus membantu dan membimbing kita melewati jalan-jalan kehidupan kita. Let's worship Him. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, sumber kekuatan kami Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Glory bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Jesus. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Pujilah namamu. Sama-sama pujikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami memperingatinya pada saat ini. Kami boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan Yesus buat kehidupan kami, di mana Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami semua yang percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus, selama kami masih hidup di dalam dunia ini, kami boleh selalu ingat akan jaminan keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Dan biar Tuhan, kami boleh terus menjaga kehidupan kami, untuk kami senantiasa boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan terus menolong kami, membantu kami, Tuhan Yesus. Dan Amin. biarlah kami tidak menjauh dari Tuhan, tetapi kami boleh terus semakin dekat sama Tuhan, semakin mengerti lagi akan rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, biar Kau yang akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengarnya, Yes, Tuhan Yesus. amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami percaya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan bersama dengan Pastor JJ, Pastor Abigail, dan ada guest star-nya, siapa? Joel. Haleluya. Jesus bless you. I'd like to welcome you. Selamat datang di Midweek Worship Community. Kan kami berharap selalu bahwa semua selalu sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mengangkat pujian saudara. How great is our God, karena Dia begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Perlindungannya selalu sempurna di dalam setiap kita. Dia selalu mengamankan kita, menyediakan setiap kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji, mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu, tubuh, jiwa, rohmu, segala kekuatan dan akal budimu. Mari saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan. Amin. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. Come on, sing it from your heart. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three and one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Come on, sing it. How great is our God. Come on, sing it. Sing with me. How great is our God. And all we see how great is our God. Come on, call his name, Joel. Come on, sing it for him. Jesus. Woo!
see how great is our God. Oh, how great is our God. Come on, everyone, sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. Shalom everyone. Shalom semua. Glad to see you all. Senang bertemu dengan kalian. Today Hari ini we're going to talk about the ascension. kita akan berbicara soal kenaikan. We all been talking about Christmas, Kita juga berbicara soal Natal, about the resurrection of Jesus. soal kebangkitan Tuhan Yesus. We also talk about the death of Jesus. Kita juga berbicara soal kematian Tuhan Yesus. But ascension Tetapi kenaikan is more important. adalah lebih penting. I mean, where he has finished the work given by the Father. Di mana dia menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang telah diberikan dari Bapa. Oleh Jesus Bapa, Yesus was faithful telah setia. and he finished Dan dia menyelesaikan all the tasks given to Jesus Christ. semua tugas yang telah diberikan kepadanya. Amen. Amin. Let's read the book of Acts chapter 1, 1 to 3. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1, 1, 2, dan 3. Mari kita baca sama-sama. Di atas perikopnya berjudul Roh Kudus dijanjikan. 3, 2, 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Jesus was preaching about the kingdom of God. Yesus telah berkhotbah soal kerajaan Tuhan 40 days. 40 hari. Can you imagine? Bisakah kita bayangkan? On the day Jesus died, Pada hari Tuhan Yesus meninggal the disciples were worried. dan para murid-muridnya begitu khawatir. On the third day he rose again. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit lagi. They were so happy. Mereka begitu They bahagia. were filled with joy. Mereka dipenuhi dengan sukacita. From that day Dan pada mulai hari itu till 40 days, sampai 40 hari, which is today, yang dimana hari ini we call saudara, the Ascension Day. kita memanggil atau menyebutnya kenaikan Tuhan. What are we going to learn? Apa yang kita pelajari? It's amazing. Sungguh luar biasa saudara. The Bible says Alkitab mengatakan about 40 days. soal 40 hari. The first incident, Yang pertama kejadiannya it was the flood. adalah soal banjir. It was 40 days and 40 nights. Adalah 40 hari dan siang malam. Amen. Amin. And then Baru we see the Israelites in the wilderness for 40 years. kita juga melihat orang-orang Israel di padang gurun selama 40. We also know Kita juga mengetahui Jesus was tempted by the Satan for 40 days. soal Tuhan Yesus juga dicobai oleh si iblis selama 40 There are hari. many events Begitu banyak kejadian saudara which talks about 40, yang number 40. berbicara soal nomor 40. Praise God. Puji Tuhan. Every time Kerap kali when we study this history of 40 days, setiap kali kita mempelajari soal sejarah 40 hari, it refers to the time and the judgment. itu menyatakan atau membuktikan, menunjukkan soal waktu dan penghukuman, Testing and judgment. pengujian dan penghukuman, A difficult time, penghakiman, And waktu yang and after that there's a relief. waktu yang sangat sulit, dan setelah itu ada sebuah kelegaan. For example, Satu contoh, during the flood, the water receded after 40 days. setelah banjir maka surutlah air itu selama 40 hari. Hallelujah. Amin. After 40 days, Setelah 40 hari, Jesus came out of the wilderness. Yesus juga keluar dari padang gurun. Hallelujah. Amin. So we're going to learn Jadi kita akan mempelajari what Jesus did apa yang Tuhan Yesus lakukan during the 40 days. selama 40 hari saudara. The Bible says Alkitab mengatakan Jesus was preaching
and teaching about the kingdom of God. Yesus soal memberitakan dan mengajarkan soal kerajaan Tuhan. He spent time giving them instructions to his apostles. Dia memberikan waktunya, memberikan petunjuk kepada para rasul-rasulnya. They were not able to believe when they saw Jesus being resurrected and standing right before them in the bodily form. Dan sampai mereka tidak sanggup mempercayainya bahwa Tuhan Yesus berdiri di hadapan mereka dan berbentuk manusia With a bodily form. dengan tubuh jasmani. And he wanted to convince them. Dan mereka ingin mempertanyakan dia. They want to know how he is bodily standing right before us. Dan mereka ingin mengetahui apa sesungguhnya dia benar-benar atau ada. For example, Satu contoh, Thomas asked me, "Can you show me your hand? I want to see. Is it real? Show me a nail-pierced hand." satu contoh adalah Thomas yang menanyakan, apa betul bahwa engkau perlihatkan kepada aku tanda-tandanya dari tanganmu? The Bible says Alkitab mengatakan he appeared to more than 500 people bahkan dia menampakkan lebih daripada 500 orang at one time. dengan satu kali. That was what Jesus was doing during the 40 days time he spent with his disciples. Dan itulah yang 40 hari waktu yang Tuhan berikan kepada para murid-muridnya. Hallelujah. Amen. So 40 Jadi is a 40 very important number in the Bible. adalah nomor yang sangat penting di dalam Alkitab, saudara. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Let's continue to read from verse 4 onwards. Mari kita berlanjut dalam membacanya mulai dari ayat 4, saudara, dikatakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Hallelujah. Amen. They were always focusing on the end time. Mereka selalu berfokus akan akhir They were zaman. eager to know what is going to happen in the end time. Dan mereka sungguh ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada akhir zaman. But God, Tetapi Tuhan Jesus, Yesus is talking about what they should do now. berbicara soal apa yang harus mereka perbuat atau lakukan sekarang ini. Amen. Amin. It was a great commission. Itu adalah sebuah amanat yang luar biasa. That is the Amanat Agung is what is very important. Amanat agung yang begitu penting, saudara. So what he did, Jadi apa yang dia lakukan? let's read verse 8 onwards. Mari kita membaca naik atas 8 ayat 8 dan selanjutnya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hallelujah. Amen. He said, Dia mengatakan, I will ask my Father to send the Holy Spirit, and you will receive the Holy Spirit, and you will receive the power, and you will be my witness. dan dikatakan bahwa dia akan meminta kepada Bapakku untuk mengirimkan kalian Roh Kudus ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan melakukan janjinya. Amen. Amen. So if you read book of John 16, Jadi apabila kita membaca buku Yohanes 16, saudara, 5 to 7, 5 sampai 7 dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. hallelujah. Amen. So Jesus had to be very faithful to his Father by Jadi- obeying what his Father said. Yesus harus menjadi setia kepada Bapaknya dengan mentaati setiap perkataan This Bapaknya. is the time to say goodbye. This is a moment where Jesus had to say goodbye to all his disciples whom he was serving for 3.5 years. Dan setelah itu inilah waktunya untuk berpamitan kepada murid-muridnya, untuk dia berpamitan dengan mereka. So what happened here? Jadi apa yang terjadi di sini? Jesus telling, Yesus mengatakan, I'm going now, aku pergi sekarang, but very soon namun dengan segera
I will send Aku akan mengirimkan my spirit, rohku, the spirit of God. roh yang daripada Tuhan. Amen. Amen. They were all wondering what's going to happen Dan next. mereka semua terheran-heran akan apakah yang akan terjadi Little did berikutnya. they knew that they're going to receive Jesus not just by seeing, that He's going to be inside their heart. Dengan sedikit mereka mengetahui dengan melihat Yesus dan menerima Yesus dan terima dalam hati mereka. Jesus gave them instruction Dan Yesus for disciples, go to Jerusalem and wait. Dan Yesus telah memberikan mereka petunjuk, pergilah ke Yerusalem dan tunggulah. And they were waiting for Jesus, Dan mereka To send menunggu the Holy Yesus Spirit, untuk mengirimkan Roh Kudus which happened yang terjadi 10 days after the 40 days. 10 hari setelah 40 hari lewat, That is after the ascension. yaitu setelah kenaikannya. Hallelujah. Amin. And what happened Dan here? apa yang terjadi di sini, Let's saudara? read John 14, Mari kita membaca 15 to 18. Yohanes 14 15 to 18. 15 sampai 18. Di atas berikutnya berjudul Yesus menjanjikan penghibur. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow. Amin. What a great promise Janji yang luar biasa, saudara, for those disciples kepada who were murid-muridnya broken in heart. yang telah hancur hati. Jesus said, Yesus I'm mengatakan, not going anywhere. aku tidak akan pergi My kemana-mana, spirit tetapi rohku will be with you. akan menyertaimu. Hallelujah. Amin. How many of you know Ada seberapa kalian when mengetahui Peter, pada saat Petrus, when he was walking with Jesus, pada saat dia berjalan bersama he Yesus, promised Jesus, dia menjanjikan kepada I will Yesus, not deny it. saya tidak akan menyangkal engkau. But he denied him. Namun tetap Three dia times. menyangkal 3 kali, saudara. And again he Dan repented. lagi-lagi dia bertobat. And he said, yes, I'm going to love you. I'm going to feed my sheep. Dan dia mengatakan bahwa aku akan mengasihimu dan kasih makan domba-dombamu. They understood Mereka memahami that Jesus bahwa Yesus had to go back to the Father. harus kembali kepada Bapa. And Jesus explained it very clearly. Dan Yesus menjelaskannya begitu jelas. If I don't go, Apabila saya tidak pergi, you will not receive. maka engkau tidak akan menerimanya. So what happened to Peter? Jadi apa yang terjadi kepada When Petrus? Jesus asked the Father to send the Holy Spirit Pada saat Tuhan Yesus meminta untuk mengirimkan Roh Kudus on the day of Pentecost, pada hari Pentakosta, they saudara, received power. maka mereka menerima kuasa. Who preached the gospel? Siapa yang mengkhotbahkan Injil? Peter. Petrus. How did he preach the gospel? Bagaimana dia memberitakan Injil? With boldness. Dengan penuh keberanian. Amen. Amin. That's why Oleh sebab itu, Jesus went back to the Father. Yesus kembali kepada So Bapa. the people Jadi supaya the orang-orang, disciples murid-murid who follow Jesus, yang mengikuti they will Yesus, walk mereka in berjalan the power dengan kuasa of the Holy Spirit. daripada Roh Kudus, Preach the gospel menyatakan with kabar the boldness. Injil dengan keberanian. Hallelujah. Amin. Praise God. Puji Tuhan. The Peter before and now is a total different person altogether. Petrus yang sebelumnya dan sekarang menjadi begitu luar biasa berbeda. Amen. Amin. The disciples wanted to see Jesus in the bodily form. That's not going to happen after 40 days. Dan murid-muridnya ingin melihat dia dengan secara jasmani, dan itu tidak akan terjadi selama 40 But now Tetapi we have sekarang Jesus kita memiliki in the Yesus spirit form. di dalam bentuk roh. That's why Jesus said, Maka Tuhan Yesus mengatakan, when 2 or 3 people gather in my name, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, I am in the midst of aku them. ada di tengah-tengah mereka. I'm with you. Dan aku All bersamamu the time. setiap waktu. Wherever we go, Dimanapun engkau pergi, He's with us. Dia menyertai kita, saudara. Hallelujah. Amin. Amen. Puji We Tuhan. have Jesus Kita memiliki Yesus, saudara. Himself Dia sendiri living inside us. tinggal di dalam kita. Amin. Hallelujah. So the ascension proved to be a blessing. Amen. Jadi kenaikan bukti untuk menjadi berkat. Amin. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. And it prepared the disciples for the coming of Jesus and His spiritual presence. Dan dia telah mempersiapkan murid-muridnya untuk Yesus dan
dalam kedatangannya, dalam hadiratnya. Amen. Amen. They're not limited. God is not limited to any place right now, because now He's sending the Spirit. Dan Tuhan tidak terbatas lagi karena saat ini Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. He cannot just stay in one place. Dan Dia tidak If bisa He's in saja body, He has to stay in one place. tinggal di dalam satu tubuhnya. Now the Spirit Apabila masih is being poured tetap out. di dalam tubuhnya, maka Dia bisa dalam satu tempat saja. Hallelujah. Oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan, maka Dia bisa. Praise God. Let's read verse 9 and 11. Mari kita membaca 9 sampai 11. God is telling, I'll be back. Tuhan mengatakan bahwa aku akan kembali. Let's read. Kisah para Rasul. Mari Acts kita kembali chapter kepada 1 Kisah verse Para 9. Rasul 1 ayat 9. Saudara mengatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hallelujah. Amen. You see, Lihat, after 3.5 years, setelah 3,5 tahun, Jesus Yesus is going to leave them. akan meninggalkan mereka. Can you imagine? Bisakah kita bayangkan, What saudara? kind of a feeling you'll have Perasaan when a friend apakah leaves you? Yang pada saat di mana sahabatmu meninggalkan engkau. The 12 disciples were so close to Jesus Karena Christ. ke-12 murid ini begitu dekat kepada They have Yesus. been with Jesus together. Dan mereka They selalu eat bersama together. dengan Tuhan Yesus, makan Wherever sama-sama. Jesus goes, they go with Him. Dimanapun pergi, Yesus pergi, di mereka pun ada di It was a sana. very emotional time for the disciples, Itu adalah waktu yang penuh dengan perasaan para murid-muridnya. even for Jesus. Bahkan walaupun pada Yesus juga. Hallelujah. Amin. So what happened here? Jadi apa yang Let's terjadi read di what sini? Matthew 28 verse 20 says. Mari kita membaca He Matius says, I'm with you 28. all the time. Amen. Matius 28 ayat 20. 20 mengatakan bahwa aku selalu menyertaimu setiap waktu. Yeah, let's read that word. Mari kita membaca Huh. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan, That's the promise of God. itu janjinya Tuhan. This is the good news. Ini adalah kabar baik. He is with us Dia menyertai kita all the time. setiap waktu. Saudara. Hallelujah. Amin. Let's read Mark Mari kita membaca Markus 14 verse 62. 14 ayat 62. Yes. Mark 14 verse 62. Dikatakan bahwa jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, yang datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Amen. Amin. God, Jesus is sitting right next to His Father in the heaven. Bapa, Tuhan Yesus telah duduk di sebelah kanannya Bapa di surga. Amen. Amin. Even with this promise. Bahkan walau dalam janji-janjinya. Hallelujah. Amin. The disciples still had some kind of fear in their heart. Para murid-murid masih tetap memiliki ketakutan dalam hati When mereka. Jesus disappeared right before their eyes, they were really in fear actually. Pada saat Tuhan Yesus telah menghilang dari di depan mata They were mereka, scared. sesungguhnya mereka masih dalam They ketakutan. must be wondering, Mungkin mereka terheran-heran, what's going to happen now? apa yang akan terjadi sekarang ini? Hallelujah. Amin. Hallelujah. Puji Tuhan. Amen. Amazing, isn't it? Luar biasa bukan If you saudara? read Apabila kita membaca Luke Lukas chapter 24, Lukas 24 52 to 53. 52 sampai 53 saudara. Yeah. Then they worshipped Him and returned to Jerusalem with great joy. Dan dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. They stayed continually at the temple praising God. Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. They knew one thing. Mereka tahu satu hal saudara. What Jesus said, Apa yang Tuhan Yesus katakan, He will do it. Dia pasti akan He melakukannya. said Dia He mengatakan will be rose again on the third day. Dia akan bangkit dalam hari yang ketiga. Now He's telling, Sekarang Dia I mengatakan, will send the Holy Spirit. Aku akan mengirimkan Roh You Kudus. see, Lihat when saudara, God says something, pada saat Tuhan Yesus mengatakan when sesuatu you respond, dan kamu pun mau when meresponnya you obey, dan kamu pun mau you will mentaatinya, see the power of God working in our
life. maka engkau akan melihat kuasa yang daripada Tuhan bekerja di dalam hidupmu. When Jesus encouraged them, Pada saat Tuhan Yesus menguatkan mereka, what happened? apa yang terjadi They saudara? came together, Mereka datang sama-sama, praising God. memuji They Tuhan, were praying. mereka berdoa, They were all in one place dan together. mereka sama-sama dalam satu tempat dengan kebersamaan. Hallelujah. Amin. Jesus saying, don't worry. Yesus mengatakan jangan khawatir. Amen. Amen. I'm with you all the time. Aku menyertaimu setiap waktu. My dear friends, Sahabat-sahabat we're living in the terkasih, end time. kita hidup di akhir zaman. Don't fear. Jangan takut. Don't worry. Jangan The khawatir. same Jesus who spoke to the disciples on the day of ascension Yesus yang sama yang berbicara kepada murid-muridnya pada hari is kenaikan, telling us yang mengatakan kepada I'm kita, with you aku menyertaimu all the time. setiap waktu, saudara. Hallelujah. Amin. So here I want to talk about Stephen, who was stoned to death, and he saw Jesus standing right next to his father. Di sini saya berbicara soal Stefanus yang telah dilempari dengan batu sampai mati dan sampai dia melihat You know what Stephen said? Bapa di atas. Look, I see a heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Tahukah apa yang Stefanus katakan, bahwa lihat, aku melihat Tuhan berdiri di hadapannya dan dia berdiri di sebelah kanan Bapa. This was a confirmation Ini adalah sebuah konfirmasi, saudara, that Jesus bahwa is Yesus ascended to heaven telah naik ke surga and is sitting right next to the Father. dan dia duduk bertepat di sebelah kanannya Bapa. Praise God. Puji So that Tuhan. means Stephen knew Jadi artinya Stefanus the mengetahui, martyr really understood that Jesus is sitting right next to his Father. sang Right? martir memahami bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Hallelujah. Amen. Praise God. Puji Tuhan. In Revelation, Di dalam Wahyu, it says in chapter 1, 7 to 8. Wahyu pasal 1, 7 sampai 8 dikatakan, saudara, Yes. bahwa lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Praise God. Amin. Hallelujah. What a glorious moment we're going to see again with our own eyes. Momen yang penuh dengan kemuliaan, lagi-lagi kita akan melihat dengan mata kita sendiri, saudara. And Peter says like this Dan Petrus mengatakan seperti in ini 1 Peter 3 verse 22. di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 22, mengatakan bahwa yang duduk di sebelah kanan Tuhan setelah ia naik ke surga, Amin. sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Hallelujah. All the authority, Semua all kuasa, the powers semua in kuasa, heaven, earth, and beneath the earth is given to Jesus Christ. semua kuasa dan otoritas telah diberikan kepada Tuhan Yesus, baik yang ada di langit, di bawah. That's why bawah. Jesus said, Maka Yesus go mengatakan, and preach the gospel. pergilah dan nyatakanlah, Preach the kingdom of God. kabarkanlah kabar Injil, kabarkanlah soal kerajaan Tuhan. We need to finish that work. Kita harus menyelesaikan tugas itu, We need to saudara. work with God. Kita harus bekerja sama dengan We are the Tuhan, co-workers with God. karena kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Why? Kenapa? The reason is Alasannya adalah Jesus wants to bring us home. Tuhan Yesus mau membawa kita pulang, saudara. There's another promise. Ada sebuah janji yang lain lagi. You read John 14, Mari kita 1 membaca verse 1 to 3. Yohanes 14, 1 dan 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amen. Amin. If I had to move to another country, Apabila saya mau berpindah ke negara yang lain, and if I had to move my whole family, dan saya pun akan membawa ke seluruh keluargaku, I will first go do a survey. yang pertama aku harus pergi ke I'll do a survey.
survei terlebih dahulu. I will find a home. Aku akan mencari sebuah rumah I will terlebih look at the dahulu, locality where dan I'm going to aku stay. akan mencari tempatnya di mana aku akan I'll make sure tinggal. everything is going to be safe and perfect. Dan saya akan pastikan bahwa kami akan aman dan sempurna. That's what Jesus is doing Dan now. itu yang Tuhan Yesus perbuat He saat went ini. back. Dia pergi He's preparing a home for us dan dia mempersiapkan sebuah rumah bagi so kita that he can semua, take his children back to his house. supaya dia bisa membawa anak-anaknya kembali ke rumahnya. Amen. Amen. How great is our God. Bapa kita, Tuhan kita yang sungguh luar He biasa, has a saudara. great plan for us. Dia memiliki rencana yang indah bagi kita He semua. loves us so much. Dia begitu mengasihi kita, saudara. If you read Matthew 6, Apabila kita Chapter membaca 19, Matius pasal 6, 19 and 20. 19 sampai 20, saudara, dikatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hallelujah. Praise God. Amin, puji Tuhan. Such a place God is preparing for us. Tempat seperti itu ya saudara yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Praise God. Puji Tuhan. Once, Sekali an old man, suatu ketika seorang laki-laki tua, he cannot come to church. dia tidak bisa datang ke He's gereja paralyzed dan dia lumpuh and he's not able to walk. dan dia tidak sanggup berjalan. And what happened? Apa yang terjadi? What happened was Apa yang terjadi adalah they were waiting mereka menunggu to hear a sermon on that day. untuk mendengarkan khotbah hari itu juga. What was the sermon? Apa itu khotbahnya, It's saudara? about heaven. Soal surga. And he said like this. Dan dia mengatakan seperti ini. He wrote to this preacher that he Dia couldn't come. menuliskan memberikan surat kepada sang pengkhotbah bahwa dia tidak bisa datang, He said, dan mengatakan due to my physical issue in my body, oleh karena masalah dalam tubuh saya I would like to say ingin mengatakan that Saya ingin- I own a piece of land saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki sebuah tanah with clear papers. dengan surat yang jelas, And the title, this wonderful place that you're going to be talking about. dan judulnya adalah sebuah tempat yang begitu indah yang kamu bicarakan. I didn't buy it. Saya tidak membelinya. That's what that man said. I didn't buy Itu it. yang laki-laki katakan, saya tidak membelinya It was given to me without a price and without money. karena telah diberikan kepada saya tanpa harga dan tanpa uang. Although the Walaupun one who gave to me seseorang yang memberikannya kepadaku purchased it Telah at a great cost. dalam membayarnya dengan harga yang begitu mahal, I don't have it as an idle investment. dan saya tidak memilikinya untuk menginvestasikannya. He continued, Dia berlanjut, saudara, I have been busy sending materials to my master, the architect, for more than 50 years. dan saya telah begitu sibuk untuk mengirimkan sebuah The materials. material, mengirimkan kepada tuanku, And he is building for me a house. dan dia telah membangun buat saya sebuah rumah. Amen. Amin. Of my dreams. Dengan mimpi saya. It will never be painted or remodeled anymore. Tidak akan tergambarkan lagi dan tidak akan diulang lagi atau direnovasi lagi. Because it is being made just for me. Karena telah diciptakannya untuk buat saya. There will be no termites in that place. Dan tidak akan ada rayap di tempat itu. That place is going to be so pure and so powerful. Dan tempat itu akan menjadi begitu murni dan penuh The kuasa. foundation will be built on the rock. Dan fondasinya akan dibangun di atas batu, That is Jesus. yaitu Yesus. Fire will never destroy it. Bahkan api pun tidak akan menghancurkannya. Wind will not blow it. Anginnya pun tidak akan menghancurkannya. There will be no locks on the doors. Dan akan tidak ada kunci dalam pintu-pintu
itu, Because oleh karena no evil people will ever live in that blessed place. dan oleh karena itu tidak ada orang-orang jahat yang tinggal di tempat yang indah itu. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amen. Amin. The old man Sang who was about to die, he was very old. orang tua yang akan begitu dekat dengan kematiannya, He knew dia tahu there's a place ada sebuah tempat God yang Tuhan has prepared for telah him. persiapkan bagi dia. My dear friends, Sahabat-sahabat do kekasih, not love this world kita jangan mengasihi dunia ini and the lust of this world. dan hawa nafsu dunia ini. God Tuhan has prepared a place for telah us, mempersiapkan sebuah tempat an bagi kita, eternal place for us. tempat yang kekal untuk kita. Prepare our hearts Persiapkan hati kita, Our saudara, mind. pikiran and kita, our focus dan fokus kita towards the heavenly place. hanya kepada hal-hal surgawi. Amen. Amin. I want to bless you in the name of Jesus. Saya ingin memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you all. Tuhan memberkati kalian semua And have a blessed week. dan biarlah memiliki hari weekend yang indah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah pujian di mana Tuhan selalu senantiasa membuka jalan bagi kita, saudara. Percaya bahwa apapun yang kamu alami, hadapi hari-hari ini, saat ini, mari berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Saya menghimbau semua untuk kita, mari kita angkat pujian ini, Waymaker. Terima kasih. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, hey, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you're touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around, and I worship you, and I worship you. We call ya Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is
and we worship you. Even when I don't see you working, even when I don't feel you, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see you, you working. Even when I don't feel you, you working. You never stop 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 working. You never stop, oh God. You never stop, and you always will, oh God. Senantiasa Engkau bekerja Bapa, demi keselamatan kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami puji. Biarlah bosyata kanana namanya sedere dalam oh Lord, we come to worship you. We come to worship you. And miracle worker, you are, O God. You are promise keeper, and you're on the light of the darkness.